Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, dan malam bagi Sana Destita dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Muhammad Bisri Mustafa dalam Aspirasikan Bengkulu, podcastnya masyarakat Bengkulu dan budaya maupun ragamnya. Saat ini Sana Destita kita telah kedatangan tamu dari KTNA Provinsi Bengkulu. Ada Pak Ibnu Hafaz selaku Sekretaris Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA tingkat Provinsi Bengkulu. Selamat datang Pak Ibnu. Selamat sore. Selamat sore ya. Oke. Apa kabarnya Pak Ibnu? Baik, kabarnya. Gimana, masih semangat menjalankan ibadah puasa? Tetap semangat. Tetap semangat terus ya Pak. Aktivitas kita tidak berkurang, kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Baik, oke. Pak Ibnu, kali ini kita akan ngobrolin seputar ketahanan pangan dan tantangan sistem pertanian di Provinsi Bengkulu. Mungkin Pak Ibnu bisa menjelaskan nih apa saja permasalahan yang dihadapi petani di Bengkulu. Mungkin itu terkait sistem pertaniannya, sistem irigasinya, dan pembibitan maupun ketika kita menghadapi situasi perubahan iklim. Seperti apa Pak? Ya baiklah, saya mulai dari penjelasan pertama, yaitu apa itu KTNA. KTNA ini adalah satu organisasi petani yang lahir dari petani dan bekerja untuk petani. KTNA ini yang tergabung di dalam KTNA itu adalah petani-petani yang mempunyai nilai lebih. Artinya petani itu sudah memiliki keahlian tersendiri. Mungkin keahlian di bidang tanaman pangan, perkebunan, perikanan. Nah, jadi semua itu bisa digabungkan di dalam organisasi KTNA. KTNA ini adalah kontak tani nelayan. Kontak itu sama dengan ibaratkan mobil. Kontak itu adalah penggerak. Jadi kalau mobil kontaknya tidak dihidupkan, berarti mobilnya tidak mau jalan. Begitu juga petani. Petani ini ada kontak tani. Jadi kontaknya itu penggerak petani. Kalau tidak digerakkan, bagaimana petanian ini mau berhasil kalau kontaknya tidak dihidupkan? Itulah pentingnya namanya kontak tani nelayan andalan. Jadi menyangkut tanaman pangan, perikanan, masuk situ juga perkebunan, termasuk tergabung di situ. Kalau untuk di Bengkulu ini KTNA semuanya sudah terbentuk pengurusannya Pak? Untuk di Provinsi Bengkulu ini, KTNA ini di tingkat terbawah itu namanya kelompok tani, kemudian di kecamatan KTNA kecamatan, naik lagi di kabupaten KTNA kabupaten, di provinsi KTNA provinsi, dan di nasional KTNA nasional. Dan KTNA ini mempunyai agenda rutin 3 tahun sekali, namanya itu Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan. 3 tahun sekali Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan tingkat nasional. Kapan itu Pak digelarnya? Kalau Pekan Daerah kita akan dilaksanakan mungkin pada tahun 2026 tahun depan. Kemudian untuk Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan akan diselenggarakan juga pada tahun 2026 di Gorontalo. Di Gorontalo ya sudah. Kalau yang terakhir kemarin itu diselenggarakan di Kota Padang. Dalam pelaksanaannya Pekan KTNA ini membahas apa saja Pak? Ya, di dalam pelaksanaan kontak tani nelayan, Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan ini yang ditampilkannya itu hasil-hasil kemajuan petani. Mulai dari daerah-daerah itu dikumpulkan, menampilkan teknologi baru dari pertanian, dan situ ditampilkan. Dan yang diundang itu hampir 50.000 petani di seluruh Indonesia dan petani dari ASEAN, termasuk dari Malaysia, dari Jepang, dan dari Thailand, Vietnam, itu diundang ke acara tersebut. Kalau dari Bengkulu sendiri sudah ada persiapan untuk bisa berangkat ke Kalau dari Bengkulu untuk berangkat ke Gorontalo itu nanti akan dimulai dari Pekan Daerah dulu pada awal tahun. Itu Pekan Daerah itu merupakan seleksi untuk mengikuti Pekan Nasional. Orang-orang terbaik di Pekan Daerah mereka akan diberangkatkan ke Pekan Nasional. Mereka akan menampilkan hasil-hasil dari Provinsi Bengkulu, unggulan-unggulan dari Provinsi Bengkulu
Karena kalau sudah nasional itu bukan lagi kota, namanya itu provinsi yang di bawah. Jadi dari kota kabupaten tingkat provinsi. Jadi setiap petani-petani yang maju dari kabupaten kota itu diberangkatkan ke acara pekan nasional tersebut. Oke, ya Sana Destikta, di sini Pak Ibnu menjelaskan mengenai peran KTNA dan pekan KTNA yang akan digelar dalam waktu dekat. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut untuk sistem apa, inovasi apa aja dalam sistem pertanian maupun perikanan, juga bidang lainnya ya Pak, yang bisa Sanak Destita saksikan di media sosial Destita maupun kanal YouTube Destita TV. Dan Sanak Destita juga bisa memberikan like maupun masukan ataupun komentar dan membagikan podcast ini. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang dihadapi petani Bengkulu ini, tantangan besarnya adalah mengenai sistem pertanian, yaitu infrastrukturnya Pak. Kalau di Bengkulu, berdasarkan ke pengurusan dari Bapak dan kawan-kawan saat ini, seperti apa Pak tantangannya? Memang tantangan infrastruktur itu adalah tantangan yang berat terbesar bagi kami para petani. Karena saat ini hampir di bawah 50% infrastruktur irigasi itu saat ini dalam keadaan rusak parah. Rusak parah ya. Mulai dari irigasi primer, sekunder, dan tersier. Nah, itu pada saat ini memang keadaannya memang sangat memprihatinkan. Iya, iya. Dan disitulah kemudian masyarakat berpikir bahwa ketika irigasi ini tidak segera diperbaiki oleh pemerintah, mereka berpikir untuk beralih fungsi lahan. Iya Pak? Ya, memang betul. Salah satu penyebab alih fungsi lahan itu karena tidak tersedianya air irigasi. Irigasinya memang sudah permanen, tetapi sudah rusak karena sudah dibangun puluhan tahun dan belum direhab-rehab. Puluhan tahun. Nah, karena setiap musim para petani ini lebih seringlah gagal daripada berhasil, mereka berpikiran untuk mengalihfungsikan lahan mereka. Ya, sudah banyak terjadi di daerah-daerah itu, sudah menjadi kebun sawit, ada kebun karet. Nah, karena mereka berpikir kalau mengandalkan untuk tanaman padi itu kadang-kadang tuh 1 tahun 1 kali itu mereka bersyukur, apalagi kalau mau 2 kali. Nah, bisa melaksanakan pertanian padi ini ketika musim hujan, walaupun sumber airnya ada, tapi untuk membawa air dari sumbernya ke sawah petani itu irigasinya itu pada rusak. Oke, jadi kebanyakan di Bengkulu ini sawahnya sawah tada hujan. Akhirnya ya Pak. Ya, memang terjadinya akhirnya sawah yang ada irigasi pun menjadi sawah tada hujan, karena bisa dikelola pada saat musim hujan. Oke, kalau tingkat kerusakan parahnya itu seberapa persen Pak? Kalau hasil pengamatan saya kan juga orang yang memegang kunci pintu air juga sebenarnya di Kota Bengkulu ini, di wilayah Danau dan Sudah itu di bawah 50% sebenarnya saat ini irigasi itu yang masih bagus. Masih bagus ya. 50%. Memang sudah permanen, tapi sudah permanen itu sudah tidak bisa dilewati air perlewat itu bocor-bocor semua. Jadi air yang seharusnya bisa mengairi sawah misalnya 100 hektar, karena irigasinya itu bisa, maka yang akan bisa bagian air itu hanya sekitar 50 hektar. Nah, itulah penyebabnya itu petani itu sering agak malas bertani sebenarnya. Dan itulah yang mempengaruhi generasi muda ini juga malas bertani akhirnya. Yang sangat mempengaruhi generasi muda yang kurang tertarik karena beliau melihat pertanian itu tidak menjanjikan, tidak mensejahterakan itu anggapan generasi muda. Itulah saat ini generasi muda itu memang sedikit sekali yang mau turun menjadi petani itu. Sebenarnya bagi kami yang sudah lama bertani ini sebenarnya sangat menguntungkan sebenarnya bertani. Tetapi karena generasi muda sekarang itu agak berpikirannya agak mudah sedikit, karena dia berpikir kan agak
kurang tepat karena mereka itu mau yang cepat hasil. Mau cepat hasil ya. Memang sebagian sudah ada juga generasi muda yang kami bina itu sudah kami bisa mengizinkan petani itu lahan pertanian itu bisa dialihkan ke tanaman jagung atau sayur, itu bisa kami sistem tumpang tindih ya. Sistem tumpang tindih karena kalau mau mengharap untuk tanaman padi mungkin mereka akan gagal, jadi mereka itu satu musim bisa kami alihkan ke tanaman-tanaman lain dan saat ini sudah mulai itu. Destita kerudung putih, putri Bengkulu sejati. Cintamu tulus dan suci, mengabdi sepenuh hati. Destita kerudung putih. Berkata ura-karia, nyembunyi di gupun segai. Katau kakak ai melabalia, katau ading telau kudai. Berkata ura-karia, melompat ke dalam payau. Ulam pepat kakak ngajak balia, tapi ading lum nyerilau. Kurak-karia, luak itu muni berkata, melabalia, tapi ading lum kilegala. Seperti yang kita ketahui kan Mbak Destita ini sedang mencalon menjadi anggota DPD RI tahun 2024. Nah, kalau dari Mbak Destita sendiri apa sih yang bikin tertarik untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPD RI? Iya, terima kasih. Benar sekali. Saya sedang mencalonkan diri menjadi calon DPD RI. DPD RI ini merupakan lembaga yang tepat untuk saya untuk memperjuangkan aspirasi dan juga mewujudkan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat Provinsi Bengkulu. Kalau dari Mbak Destita sendiri, visi dan misi seperti apa yang Mbak Destita tawarkan ketika mencalonkan diri menjadi anggota DPD RI? Ingin Bengkulu menjadi lebih sejahtera. Jadi ingin memperjuangkan hak-hak orang-orang Bengkulu ini Mbak ya untuk lebih baik lagi. Aspirasi dari Ya, masyarakat aspirasinya Bengkulu sebagai wakil dari masyarakat Bengkulu khususnya di tingkat nasional. Karena DPD RI ini adalah perwujudan ya dari perwakilan masyarakat di provinsi ke tingkat nasional. Langkah-langkah apa yang harus Mbak lakukan untuk mewujudkan visi dan misi dari Mbak Destita itu tadi? Saya sudah mendengar aspirasi dari masyarakat, saya sudah mencatat, dan tentunya nanti ketika saya terpilih menjadi anggota DPD RI, itulah yang akan saya perjuangkan untuk mewujudkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Bahkan untuk materi tidak saya pikirkan terlalu ya, maksudnya saya ingin benar-benar berjuang untuk masyarakat Bengkulu, dan misalnya untuk pendapatan saya di DPD RI pun saya siap untuk saya bagi untuk masyarakat Provinsi Bengkulu nantinya.
Baik, Sanak Destita kembali lagi bersama kami dalam Aspirasikan Bengkulu, podcastnya orang Bengkulu dan ragam budayanya. Dan kali ini kita telah bersama dengan Bapak Ibnu Hafaz selaku Sekretaris Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Provinsi Bengkulu. Dan kali ini kita berbincang mengenai ketahanan pangan dan tantangan sistem pertanian di Provinsi Bengkulu, di mana tadi sudah dibahas apa saja tantangan yang dihadapi oleh para petani dan kemudian inovasi yang juga dipersiapkan KTNA Provinsi Bengkulu dalam menghadapi Pekan KTNA ya Pak, Pekan Nasional KTNA. Baik, di sesi kedua ini Pak kita akan membahas mengenai SDM petani yang ada di Bengkulu. Bagaimana sih Pak kondisi SDM petani di Kota Bengkulu dan apa saja peran KTNA dalam meningkatkan kapasitasnya? Kalau dari sumber daya petani, manusia petani saat ini untuk wilayah sebenarnya seluruh, bukan Bengkulu saja, hampir seluruh di seluruh Indonesia ini SDM petani ini memang masih rendah. Masih rendah. Dibandingkan dengan petani-petani luar, kan maksudnya petani luar atau petani luar negeri kan. Jadi memang SDM petani kita itu masih lemah. Nah, karena mungkin di satu sisi apalagi yang para generasi muda, karena mereka sangat tidak berpikir untuk mau menjadi petani. Jadi karena mereka tidak ada mau belajar masalah pertanian. Nah, saat ini yang mengolah pertanian itu rata-rata orangnya sudah di atas umur 45 tahun ke atas. 45 tahun ke atas. Atas 50 dan bahkan 60 tahun dan bahkan 70 tahun yang sudah yang mengolah pertanian saat ini. Kalau usia-usia di bawah umur 30 tahun itu sangat minim sekali. Nah, itulah yang sangat kami sebagai organisasi KTNA takut ke depan nanti akan terjadi seperti apalah kalau kita biarkan generasi saat ini tidak mau meregenerasi di bidang pertanian. Nah, saat ini kami sudah mulai mengajak pemuda tani, kami bentuk pemuda tani di organisasi kami itu ada namanya pemuda tani, ada wanita tani kan. Nah, mereka itu yang akan kami bina. Nah, pada saat ada kegiatan-kegiatan pekan daerah, kami usahakan bisa kami berangkatkan. Ke pekan nasional, kami kalau bisa kami berangkatkan supaya mereka itu tertarik dengan pertanian. Supaya jangan mereka ini berpikir bahwa pertanian itu tidak menguntungkan. Nah, sebenarnya bagi kami seperti kami yang sudah umur 60-an ini, pertanian itu sangat menguntungkan dan sangat bagus karena kita tidak terikat dengan kegiatan-kegiatan lain. Kan kita bertani, kita bebas. Kita mau sini bisa karena tidak ada terikat. Nah, sedangkan kita bertani itu kan hasilnya cukup lumayan. Nah, sudah panen kita bisa santai, ngolah lagi kita seperti itu, sebenarnya seperti itu kan. Bagi orang-orang yang memang sudah terjun ke petani, mereka memang sangat senang. Dia tidak akan meninggalkan pertanian itu sampai mereka itu istilah itu ajalnya. Pun mereka mau bertani. Kalau yang memang sudah mengerti pertanian. Nah, yang kita sangat saat ini itu generasi muda ini yang kalau diajak ke sawah hanya mau santai, cuma foto-foto, jadi tidak mau menghayati ilmu pertanian, tidak ada minat untuk menjadi petani. Betul. Nah, itulah. Nah, ya memang kalau seperti negara maju, memang mereka sudah memakai teknologi modern. Jadi pemuda taninya bukan dia cukup pakai istilahnya di atas mesin kan, jadi tidak mengolah langsung. Itulah yang kenapa membuat para generasi muda kita bahkan lulusan pertanian pun tidak mau jadi betul petani. itu. Jangankan orang mahasiswa lulusan pertanian aja masuk ke sawah agak malas kalau tidak ada tugas. Iya. Sebenarnya mereka ini untuk mengurusi pertanian kan. Nah, itulah banyak saat ini tuh kita sangat prihatin ke depan nanti. Bukan ini sebenarnya pemerintah juga prihatin akan jadi apa bangsa ini kalau petani tidak ada lagi yang mau nanam padi, karena padi itu adalah sumber utama untuk kehidupan kita. Dan masalah terbesarnya adalah kurangnya penguasaan yang dikuasai oleh generasi muda kita, bahkan lulusan pertanian pun
enggan untuk bisa mengelola sistem pertanian yang ada. Mereka berpikir bahwa menjadi seorang petani itu adalah hidup susah, Ya hina. ya hina dan kerja keras, Ya, bahkan betul. tidak bisa. Betul itu karena memang kalau mendengar kata anak petani Iya, itu memang orang sudah berpikirnya ke arah kemiskinan itu. Anak petani. Sebenarnya tidak, petani saat ini banyak yang kaya-kaya, yang punya mobil, punya rumah bagus, anaknya Iya. sampai sarjana, sampai akpol itu petani. Tapi kena udah watak pemikiran dari dulu bahwa petani itu orang miskin, jadi sampai saat ini petani itu adalah orang miskin. Nah, itu. tapi itu cenderung yang biasanya bertani sawit, karet. Sementara petani padi kita seperti apa kondisinya? Gitu loh, Pak. Nah, itulah banyaknya alih fungsi lahan ini karena kan sawit lebih menjanjikan daripada Iya. padi. Sawit dipanen sudah ditanam 1 kali, kita 2 minggu sekali panen. Panen. Kalau padi kita tanam terus, kemudian mau dikerjakan terus. Harganya juga stabil, tidak bisa mahal karena sudah ada standar dari pemerintah. Karena kalau kita jual hasil padi kita mahal, kasihan dengan masyarakat yang konsumen beras itu. Karena kalau beras ini dijual mahal, sebenarnya beras ini kalau kita mahalkan 100.000 per kilo kan tetap dibeli oleh Tetap masyarakat. dibeli, Karena ya. kalau tidak ada beras itu kan bisa kelaparan. Itu kunci seperti itu. Tapi kena pemerintah menjaga betul itu pangan itu supaya harganya tidak terlalu tinggi. Sehingga timbullah di subsidi di pupuk. Kemudian dibantulah pertanian ini dengan peralatan pertanian supaya pengelolaan pertanian itu biayanya tidak terlalu besar, karena hasilnya tidak bisa dijual mahal. Iya. Itulah sebenarnya. Tapi bagi kami petani padi, ya kami istilahnya pekerjaan menanam padi itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Nah, itu daripada tanam sawit lebih sangat mulia walaupun hasilnya kecil. Karena menjaga perut Karena masyarakat tidak berkaitan dengan nyawa manusia Iya, itu iya. tadi. Karena kami petani padi itu terbawa di situ. Karena kalau kita tidak menanam padi, siapa lagi? Iya, iya. Pak, yang ingin kami tahu itu adalah saat ini indikator kenaikan harga gabah ataupun harga beras itu apa yang mempengaruhi, Pak? Memang saat ini harga beras agak mengalami kenaikan kan. Dari harga gabah kami juga kenaikan. Kalau tahun 2023 kemarin harga gabah kami itu antara 5.500 per kilo. Kemudian panen tahun 2023 akhir kemarin 6.000 per kilo. 6.000 per kilo. Untuk tahun 2025 ini pemerintah sudah mengumumkan harga gabah itu dinaikkan menjadi 6.500 per kilo. 6.500. Maksud pemerintah itu supaya masyarakat ini tertarik untuk mengelola lahan pertanian dengan dinaikkan harga gabah tersebut. Harga pupuk tetap tidak dinaikkan, subsidi tetap, tapi harga gabah supaya petani itu lebih mendapat nilai tambah dari hasil pertanian mereka, supaya mereka ini sangat berusaha keras untuk meningkatkan hasil pertanian. Tujuan seperti itu. Jadi pemerintah saat ini menaikkan harga gabah. Iya, iya. Nah, perhitungannya, Pak, ketika kita panen dalam 1 hektar sawah, berapa sih keuntungan petani ketika menjual dengan harga jual gabah kering ya yang 6.500 itu? Berapa keuntungannya? Untuk keuntungan padi, nanam padi itu ya tergantung dengan petani yang mengolah pertanian itu pandai tidak mereka itu mengolah pertanian kan bisa mendapatkan hasil yang mencapai 6 sampai 7 ton kan. Iya. Kalau mereka mendapat hasil 5 ton aja itu sudah bisa dijual kalikan aja 5 ton dikali 6.500 sudah mencapai 35 juta kan? Sedangkan biaya operasional, biaya produksi itu hanya sekitar 10 jutaan. Jadi mereka itu kalau 1 hektar itu kalau padinya bagus mereka bisa mendapat keuntungan mencapai sekitar 20 juta. 20 juta, artinya nggak rugi ya. Untuk satu musim, kita ambil aja musimnya itu 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau kita bagi-bagikan 20 dibagi 6, masih timbul juga sekitar 4 jutaan gaji per bulan. Oh, 4 juta 4 bulan per bulan. Masih timbul per bulan. Nah, kalau kita bisniskan
itu memang berhasil bagus karena kita tanam padi. Setelah sudah kita tanam padi sampai panen itu kita hanya santai-santai. Iya, Urus iya. padi itu santai. Oke. Sebenarnya kalau kita hitung untuk saat ini, sawit pun bisa kalah dengan padi. Bisa kalah. Bisa kalah ke saat ini. Nah, itulah maka saat ini pemerintah saat ini itu mulai mencetak sawah-sawah baru lagi. Iya, iya. Karena sawah yang lama itu kan banyak jadi sawit. Mm-mm. Kita cetak baru lagi ya. Oke, harapannya dengan adanya program dari Presiden kita nih Pak, dan mungkin apa yang ingin disampaikan kepada Bu Senator Destita untuk bisa mengkomunikasikan kementerian terkait untuk bisa mendukung pertanian di Bengkulu. Untuk program-program yang disampaikan oleh pemerintah pusat untuk daerah-daerah itu kan untuk meningkatkan pertanian. Itu yang pertama-tama kan memang infrastruktur itu sangat, bukan lagi istilahnya kita mengusulkan saja, tapi memang harus. Itu kan tahun 2025 ini untuk irigasi itu memang harus 100% itu sebenarnya kalau kita mau meningkatkan hasil pertanian. Nah, kami dari petani ini memang sangat mengharapkan dari Ibu Wakil kami seperti bercerita di DPR RI, mungkin walaupun bukan di bidang Ibu Destita, mungkin Ibu Destita bisa menyampaikan ke anggota yang di bidang pertanian, Komisi 2 kalau nggak salah kan, kalau tidak salah di nasional kita tahu kan menyampaikan bahwa di Provinsi Bengkulu ini sangat butuh infrastruktur irigasi, mulai dari primer, sekunder, termasuk juga irigasi cacing itu memang saat ini itu sudah sangat memprihatinkan kan. Jadi kalau semuanya itu tidak diperbaiki, bagaimana tujuan pemerintah untuk swasembada tadi? Betul. Nah, kalau irigasinya bagus kan petani bisa bersawah 2 kali atau 3 kali 1 tahun. Kalau tidak diperbaiki cuma 1 kali. Itu tadi kan dari hasil misalnya 5 ton, kali 2 kali bisa 10 ton, itu sudah jauh peningkatan kan. Nah, kalau apalagi kalau bisa 3 kali. Nah, jadi memang bisa 2 kali lipat peningkatannya dengan infrastruktur dibangun oleh pemerintah dibandingkan dengan saat ini, itu nanti hasil padi bisa meningkat drastis itu karena untuk ngolah sawahnya juga itu bisa 2 kali, jelas 1 tahun, kali itu cuma 1 kali. Satu kali. Dan harapannya bisa 3 kali. Harapannya bisa 3 kali. Kalau yang memang sumber airnya itu memang bagus, itu memang bisa dikejar 3 hari, didukung ya 3 kali setahun, didukung oleh peralatan-peralatan yang cukup. Jadi kami dari KTNA ini memang sangat mensupport apa yang disampaikan pemerintahan Prabowo itu, dan kami KTNA ini memang bertanggung jawab untuk menyediakan pangan bagi masyarakat Indonesia di setiap daerah, di setiap kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke nasional. Itu support kami dari KTNA ini memang tujuan kami itu hanya untuk menyediakan supaya pangan ini aman. Nah, jangan sampai kita ini kalau bisa jangan sampai mengekspor lagi, mengimpor lagi apa namanya. Kalau bisa kita tuh mengekspor. Nah, kalau bisa kan. Kalau kini kan kita masih sering kekurangan. Nah, jadi dengan pencetakan sawah baru, irigasi dibangun nanti mungkin hasil pertanian kita akan melebihi daripada untuk konsumsi kita sendiri. Jadi kita bisa ada swasembada seperti tahun era 80-an dulu kan. Kita seperti itu. Nah, memang kita pikir ya, manusia yang makan ini tambah banyak, lahan pertanian tambah sempit untuk saat ini. Nah, jadi salah satu itu pemerintah harus cetak sawah baru, kemudian memperbanyak musim tanam. Itu salah satu untuk peningkatan itu sebetulnya memperbanyak musim tanam, memperluas istilahnya kan, yang 1 hektar bisa jadi 2 hektar. Nah, seperti itu bisa untuk meningkatkan hasil, itu yang paling utama. Tetapi kalau infrastruktur tidak dibangun, ya apa boleh buat. Kami ini hanya sekedar untuk mengeksekusi di lapangan. Masalah infrastruktur itu tanggung jawab pemerintah kan, karena pemerintah juga kalau petani tidak ada kan, negara ini kan bisa hancur kalau pangan kita kurang. Tidak mungkin juga kita swadaya membangun itu. Iya, tidak mungkin kita swadaya. Kalau sekedar menampak sedikit, 100.000 bisa lah kita urunan sama-sama petani. Itu yang sering kami lakukan pada setiap kami mau turun sawah. Kami urunan kumpul, datang, bawa duit 100 orang, ada tuas min, kan? Tanpa siring. Itulah yang terus-menerus kami lakukan supaya kami bisa bertahan untuk mengelola pertanian. Baik, kita lanjut ke sesi ketiga nih Pak, terkait hilirisasi sistem pertanian.
selama ini kan kita ketahui Pak bahwa petani Bengkulu ini menjual padinya, gabah kering ataupun produk ikan mungkin yang ada di Ya, betul. itu keluar daerah Pak. Ya. Sebetulnya apa yang menjadi masukan ketika hilirisasi ini tidak tersedia di Bengkulu? Ya memang hilirisasi ini istilah kan kita tuh kalau bisa itu kan dari hulu ke hilir kan. Hulu itu istilahnya kalau bagi petani itu ada yang ngolah, ada yang bagian hasil kan. Ada bagian hasil ini tadi. Supaya petani ini bisa meningkatkan hasil, kalau bisa itu mereka itu ngolah sendiri kan hasil tersebut kan. Jadi nama hilirisasi tadi kan. Kalau mereka misalnya panen mereka jual gabahnya 6.500 per kilo langsung dari sawah. Kemudian ketika dia sudah jemur aja dikeringkan sampai kering panen itu mereka sudah dapat menjualnya harganya 7.500 per kilo. Kalau mereka bisa kelola jadi beras lagi, dikelola lagi jadi beras, itu kan petani itu bisa mendapat nilai lebih tinggi lagi kan dari jual beras. Kemudian kalau kita sebagian ada yang mau untuk menjadi bibit penakar benih, benih juga harganya sangat tinggi kan, itu bisa kita kerjakan itulah. Jadi kami saat ini itu menyampaikan minta kepada para petani itu kalau bisa itu kita diolah sendiri hasil pertanian untuk menambah nilai tambah kita. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita jual satu kali panen itu 10 juta kita dapat duit kita langsung, tetapi kita olah sendiri dalam hilirisasi dan kita mungkin bisa mencapai dapat 13 juta, jadi kita dapat lebih 3 juta. Itu sebenarnya tujuan kami dari saat ini itu seperti itu. KTNA kan kami sudah memberi pemahaman pada petani jangan memberikan langsung kepada tengkulak kalau bisa, karena tengkulak itu dia cepat itu kan. Nah, apalagi seperti saat ini modal bersawah pun tengkulak itu sanggup ngasih kan. Nah, mereka mau membelinya tadi. Berarti kan kalau mereka sanggup mengeluarkan biaya duluan, karena efek sampingan akan mendapatkan untung yang lebih besar. Itu seperti itu kan. Jadi memang hilirisasi itu memang sangat penting sebenarnya bagi petani saat ini untuk menambah nilai tambah daripada hasil pertanian mereka. Karena bisa menambah hasil paling tidaknya, dan dengan hilirisasi itu bisa menambah hasil paling tidaknya 20%. Nah, paling tidak itu kan. Oke. Baik Pak, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Mungkin apa closing statement dari KTNA untuk bisa menjaga ketahanan pangan dan menghadapi tantangan sistem pertanian di Provinsi Bengkulu masa mendatang? Nah, kami dari petani, mewakili petani, kami itu sangat mengharapkan ke depan nanti pemerintah daerah, pemerintah pusat ini harus sinergi secara baik untuk menjadikan lumbung pangan di daerah masing-masing. Itu bisa dilakukan apabila ada kerjasama dari pemerintah daerah sama pemerintah pusat. Dan yang terutama kami sangat mengharapkan untuk pembangunan irigasi tahun ini itu kalau bisa 100% dibangun. Karena kalau tidak dibangun, tujuan dari pemerintah untuk swasembada itu tidak akan tercapai. Karena kami selaku pelaku di lapangan ini tahu betul pentingnya infrastruktur irigasi. Tanpa ada irigasi kami itu tidak bisa bertani. Memang irigasinya sudah permanen, sudah kuat, tapi sudah pecah, sudah dibangun puluhan tahun, sudah harus dibongkar, dibangun baru. Kemudian irigasi sumber-sumber air yang ada itu harus kita jaga. Hutan-hutan lindung yang kira-kira bisa memasukkan sumber air itu harus kita jaga, jangan sampai dirusak. Kemudian alih fungsi lahan itu kalau bisa kita stop, jangan ada lagi. Kita buat undang-undang alih fungsi lahan pertanian, undang-undang yang benar-benar diterapkan di masyarakat supaya masyarakat itu tidak berani mengalih fungsi lahan. Karena saat ini alih fungsi lahan ini seenaknya dilakukan sebenarnya bukan oleh masyarakat yang punya itu, di orang-orang yang punya duit yang membeli lahan pertanian itu dibeli orang-orang punya duit dengan dirubahlah menjadi tanaman sawit. Karena timbulnya penjualan tadi karena petani ini bersawahnya karena sering tidak dapat air. Jadi kunci suksesnya itu infrastruktur itu sangat perlu ditingkatkan dan dibangun. Itulah tujuan yang sangat kami butuhkan saat ini. Bukan kami di Kota Bengkulu, itu semua di Provinsi Bengkulu, mungkin provinsi-provinsi lain di Indonesia ini sama sebenarnya kan. Karena kami dari KTNA ini mempunyai tanggung jawab untuk menjaga ketahanan pangan. Kalau pangannya kita ini tidak kuat,
negara kita kan hancur. Buktinya pada tahun 9 berapa waktu krisis moneter itu yang masih kuat pertanian yang masih bisa bertahan. Waktu COVID-19 tahun 2020 yang masih bisa bertahan itu pertanian. Nah, berarti pertanian ini harus kita utamakan. Mungkin utama daripada jalan bagus, pertanian beras tidak ada kan ribut juga kan. Jadi pemerintah tuh kalau bisa tuh anggaran untuk pertanian yang difokuskan sebesar-besarnya. Jangan takut rugi untuk mengeluarkan anggaran untuk pertanian karena itu untuk seluruh masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Pak Hafiz, Pak Ibnu Hafaz selaku Sekretaris Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Provinsi Bengkulu atas kesempatannya membersamai kami dalam podcast Aspirasikan Bengkulu. Itulah tadi Sanak Destita dimanapun Anda berada, dialog atau podcast mengenai ketahanan pangan dan tantangan sistem pertanian di Provinsi Bengkulu. Dengan diskusi hari ini diharapkan akan muncul solusi inovasi untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan, kemudian hilirisasi produk pertanian serta perbaikan infrastruktur dan penguatan SDM petani di Provinsi Bengkulu. Demikian saya Bisri Mustafa mengucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber yang sudah hadir saat ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.